Ya, mohon izin sahabat-sahabat sebagai informasi bahwa nanti sebentar lagi akan kita mulai sidang pleno 1 pembahasan tentang tata tertib. Untuk draft tata tertib sudah ada di MAMI sahabat-sahabat, nanti untuk bisa dibaca secara seksama nanti akan diarahkan ke sidang oleh pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita cek dari daftar hadir, ada satu ranting yang belum hadir. Baru, siap. Berarti kita tunggu cepatnya masuk. Kurang cepatnya tadi. Berarti lengkap 21 ranting. Siap. Selanjutnya kami atas nama proses sidang pada sidang pleno yang pertama ini akan kami tawarkan kepada sahabat-sahabat. Ini kita pengesahannya ini per bab atau per pasal. Kalau per bab berarti saya bacakan dulu rancangannya satu bab, baru kita tawarkan kepada sahabat-sahabat apakah disetujui atau tidak. Seperti itu, atau nanti per pasal. Kita baca pasal 1 selesai, monggo kita tawarkan jika ada perubahan dan yang lain-lain. Nah setelah itu baru kita tetapkan. Kita mau per bab atau per pasal? Per bab. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno 1 dalam rangka konferensi anak cabang 14 Gerakan Pemuda Sorga Aceh Cilongo dengan ini kami nyatakan dibuka. Rancangan tata tertib konferensi anak cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tahun 2026. Bab 1. Nama, tema, waktu, dan tempat. Pasal 1. Nama. Konferensi Anak Cabang 14 tahun 2026 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Konferensi 14 Ansor Cilongok. Pasal 2. Tema Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tahun 2026 ini bertema rejuvenasi gerakan menuju Ansor transformatif, mandiri dan berdaya. Pasal 3. Waktu dan tempat. Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tahun 2026 ini dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 23 sampai 24 Januari 2026 bertempat di Balai Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Disepakati? Bab 2. Ketentuan umum. Pasal 4. Status. Ayat 1. Konferensi 14 Ansor Cilongok merupakan musyawarah delegasi pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor yang ada di wilayah Kecamatan Cilongok. Pasal 2. Konferensi 14 Ansor Cilongok merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat anak cabang GP Ansor Cilongok. Poin 3. Konferensi 14 Ansor Cilongok dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun. Ini mengacu PDRT yang terbaru. Masa hikmat PAC itu 3 tahun. Berarti ini dirubah ya. Pasal 5. Landasan dasar. Peraturan dasar Gerakan Pemuda Ansor pasal 15 bahwa untuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi, dan kongres. Poin 2. Peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor pasal 45 ayat 1 bahwa forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi kongres, konferensi besar, konferensi wilayah, rapat kerja wilayah, konferensi cabang, rapat kerja cabang, konferensi anak cabang, rapat kerja anak cabang, dan konferensi ranting. Poin 3. Keputusan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 2 Januari 2026 tentang susunan panitia konferensi anak cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok tahun 2026. Pasal 6. Tugas dan wewenang. Konferensi 14 Ansor Cilongok mempunyai tugas dan wewenang untuk poin 1.
menilai pertanggungjawaban pimpinan anak cabang masa hikmat 2023-2025. Poin 2, menetapkan program kerja pimpinan anak cabang masa hikmat 2026-2028. Poin 3, memilih ketua dan pengurus pimpinan anak cabang masa hikmat 2026-2028. Poin 4, menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Untuk masa hikmat yang selanjutnya, kami atas nama pimpinan cabang sudah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah. Tidak menutup kemungkinan nanti modelnya adalah SK berlanjut. Kalau SK berlanjut berarti masa hikmat kepengurusan selanjutnya adalah 2025-2028, bukan 2026. Karena masa habis SK PLC Cilongok itu di Oktober 2025. Begitu nih saudara. Disetujui untuk bab 2. Bab 3, kepanitiaan peserta dan hak dan kewajiban. Pasal 7, kepanitiaan konferensi 14 Ansor Cilongok. Poin 1, dibentuk dan dieskakan oleh pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Cilongok masa hikmat 2023-2025. Poin 2, bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya konferensi 14 Ansor Cilongok. Poin 3, terdiri atas steering komite atau SC dan organizing komite atau OC. Pasal 8, peserta konferensi 14 Ansor Cilongok terdiri dari poin 1, utusan pimpinan pelantik Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Cilongok yang masing-masing berjumlah maksimal 5 orang. Poin 2, utusan-utusan yang dimaksud pada ayat 2 terdiri dari peserta penuh adalah 1 dari utusan pimpinan pelantik, peserta peninjau adalah 4 dari utusan pimpinan pelantik selain peserta penuh. 3, undangan yang terdiri pengurus PLC Desa Ansor Banyumas dan pengurus MBCNU Cilongok yang masing-masing berjumlah maksimal 3 orang. Poin 4, undangan sebagai peserta peninjauan. Pasal 9, hak dan kewajiban peserta. Peserta konferensi 14 Ansor Cilongok memiliki hak A. Peserta utusan memiliki hak bicara dan hak suara. B. Peserta peninjau memiliki hak bicara. Poin 2, peserta konferensi 14 Ansor Cilongok memiliki kewajiban A. Mematuhi tata tertib konferensi. B. Mengikuti dan menghadiri sidang-sidang yang ditetapkan. C. Mematuhi keputusan serta peraturan lain yang ditetapkan panitia. Di sini ada perbedaan yang di pasal 8 peserta yang poin 1 jumlah pimpinan pelantik di Desa Cilongok yang masing-masing berjumlah maksimal 5. Untuk yang undangan dari panitia katanya 3. Begitu ya? Berarti 1 peserta penuhnya yang nanti bisa mengeluarkan hak suara. Perbedaannya cuma di sini saja. Kalau yang 2 peninjau itu yang tidak, tapi sama-sama memiliki hak untuk berbicara. Bisa dipahami? Bisa kita sahkan? Bab 4, pimpinan sidang. Pasal 10, pimpinan sidang pleno dan komisi. Pimpinan sidang pleno 1 sampai dengan 3 terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris yang ditentukan oleh pimpinan konferensi 14 Ansor Cilongok. Poin 2, pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris dari unsur PKC. Ini redaksinya harusnya PC ya, gitu ya. Karena PKC itu SK yang membuat PB di kampus. Pimpinan sidang pleno 4 dipimpin oleh pimpinan cabang di Ansor Kabupaten Banyumas yang hadir dalam konferensi 14 Ansor Cilongok. Sidang dianggap sah sekurang-kurangnya dihadiri 2 pimpinan sidang dan memenuhi quorum. Poin 5, pimpinan sidang dapat menggunakan tanda ketuk dengan ketentuan sebagai berikut: 1 kali ketukan untuk mengesahkan, 2 kali ketukan untuk menunda, 3 kali ketukan untuk membuka dan menutup. Ketukan berkali-kali digunakan untuk mengkondisikan peserta
Pasal 11 tugas hak dan kewajiban pimpinan sidang. Tugas pimpinan sidang ialah memimpin jalannya persidangan sampai selesai. B. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, meminta persetujuan forum, dan meluruskan jalannya sidang. Poin 2. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. A. Mengesahkan tata tertib sidang. B. Menetapkan dan mengesahkan keputusan sidang. C. Menetapkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban. D. Mencatat dan mengumumkan setiap keputusan yang diambil. E. Memperingatkan dan atau mengeluarkan peserta sidang apabila mengganggu jalannya persidangan dengan kesepakatan peserta. F. Mengatur jalannya sidang. Apakah disetujui? Bab 5. Persidangan. Pasal 12. Sidang-sidang. Poin 1. Sidang-sidang dalam konferensi 14 Ansor Cinomo terdiri dari A. Sidang pleno, B. Sidang komisi. Poin 2. Sidang-sidang konferensi 14 Ansor Cinomo sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu peserta yang sah. Pasal 13. Pembentukan komisi. Poin 1. Sidang komisi terdiri dari Komisi A, isinya adalah Komisi Organisasi dan Sistem Administrasi. Komisi B, isinya adalah pokok-pokok program kerja. Komisi C, isinya adalah pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Poin 2. Anggota komisi terdiri dari peserta konferensi 14 Ansor Cinomo yang penetapan dan penempatannya dilakukan oleh pimpinan sidang pleno secara proporsional. Apakah disetujui? Bab 6. Quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 14. Quorum. Poin 1. Setiap persidangan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari peserta yang terdaftar. Poin 2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 2 kali 5 menit untuk menunggu peserta hadir. Poin 3. Apabila dalam waktu 2 kali 5 menit belum memenuhi quorum, maka sidang dapat dimulai tanpa memperhatikan quorum. Pasal 15. Pengambilan keputusan. Poin 1. Keputusan-keputusan konferensi 14 Ansor Cinomo diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin 2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak bisa dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan PDRT, yakni dengan mekanisme pemungutan suara atau voting. Poin 3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara atau voting dianggap sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu peserta konferensi. Pasal 16. Mekanisme pemilihan. Pemilihan dilakukan melalui 2 tahap. Poin 1. Tahap pencalonan. A. Musyawarah mufakat dipimpin oleh pimpinan sidang. B. Jika musyawarah belum mencapai mufakat, maka dilakukan dengan cara voting tertutup. C. Setiap pimpinan ranting berhak mengajukan 1 nama calon kandidat dari anggota dan kader GP Ansor Cinomo. D. Calon kandidat yang dipilih berhak maju ke tahap pemilihan jika didukung sekurang-kurangnya 3 suara pimpinan ranting. E. Calon kandidat yang mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 suara pimpinan ranting menyatakan kesanggupannya untuk menjadi calon ketua PAC. F. Jika dalam tahap pencalonan hanya terdapat 1 orang calon, maka ditetapkan sebagai ketua terpilih secara aklamasi. Poin 2. Tahap pemilihan lobby antar calon dengan dimediasi oleh pimpinan wilayah. B. Jika lobby belum menghasilkan keputusan, maka dilakukan dengan cara voting tertutup. C. Setiap pimpinan ranting berhak memilih 1 nama calon kandidat dari tahap pencalonan. D. Jika dalam pemungutan suara terdapat suara terbanyak yang sama, maka dilakukan mekanisme sebagaimana tertuang dalam ayat 2 huruf A dan B yang lobby. E. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua PAC GP Ansor Cinomo. F.
Pemilihan dilakukan dengan menggunakan kertas pemilihan berstempel yang disediakan panitia dengan sistem langsung, bebas, dan rahasia. Pasal 17, ketetapan suara. Setiap pimpinan ranting mempunyai hak satu suara. Pasal 18, syarat-syarat kedua. Poin 1, pernah menjadi pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 tahun, dibuktikan surat keputusan atau SK. Poin 2, berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas atau KTP resmi dan akta kelahiran. Poin 3, telah lulus pelatihan kepemimpinan dasar atau pendidikan dan pelatihan dasar Banjar yang dibuktikan dengan sertifikat PKD atau Diklat atau DTD atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang. Poin 4, berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Poin 5, mampu dan aktif menjalankan organisasi. Pasal 19, tim formatur. 1. Tim formatur terdiri dari A. Ketua terpilih, B. Ketua demisioner, C. 1 orang pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, D. 4 orang anggota gerakan pemuda Ansor Kecamatan Cilongok yang dipilih oleh peserta penuh. 2. Ketua terpilih sebagai ketua tim formatur. Poin 3. Ketua tim formatur menunjuk salah seorang dari anggota untuk menjadi sekretaris tim formatur. Poin 4. Dalam hal ketua demisioner terpilih sebagai ketua terpilih, maka tim formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D berjumlah 5 orang. Apakah ada pertanyaan atau disetujui? Setujui? Bab 7. Penutup. Pasal 20. Poin 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan forum. Poin 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cilongok pada tanggal 4 Syakban 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 Januari 2026 Masehi. Pimpinan Sidang Pleno 1 Konferensi 14 Gerakan Pemuda Ansor Cilongok tahun 2026. Ketua Dede Riswanto ditandatangani, Sekretaris Muhammad Yemi Hasib ditandatangani. Sepakat? Keputusan Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026 nomor 01 garis miring Konferensi 14 garis miring Romawi 10 strip 28 strip S besar strip I besar garis miring 2026 tentang pengesahan tata tertib Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Sidang Pleno 1 Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib Konferensi Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026 sebagaimana terlampir. 2. Tata tertib tersebut merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Anak Cabang 14 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2026. Dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ditetapkan di Cilongok tanggal 4 Syakban 1447 bertepatan
mohon notifikasi ditandatangani. Demikian dengan dibacakannya pengesahan tata tertib konferensi yang ke-14 karena bukan sampai tentang Cilacap Kabupaten Banyumas tahun 2026 berarti selesai sudah sidang pleno 1 pada sore hari ini. Cukup sekian dari kami. Jika ada sesuatu yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kami nyatakan sidang pleno 1